Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Dela Arsy dengan NPM A1J021029 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai apa yang saya dapatkan dari program bantuan mahasiswa wirausaha. Nah, adapun tujuan dari BMW ini yaitu pertama, menumbuhkan wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan mengedepankan ipteks. Adapun upaya UNIP dalam pembinaan dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa ini, yang pertama yaitu akademik, kedua pelatihan dan workshop, ketiga kewirausahaan dikti, keempat pameran kewirausahaan, kelima inkubator bisnis teknologi, yang keenam pembentukan HIPMI, dan yang terakhir bantuan modal Rp 1 miliar. Nah, adapun tahap untuk penerimaan program BMW ini, pertama yaitu mengajukan proposal atau penerimaan proposal, yang kedua desk evaluation, yang ketiga pemaparan bagi yang lolos, yang keempat kontrak dan pelaksanaan, yang kelima monitoring dan evaluasi, keenam pameran kewirausahaan. Nah, adapun materi dari Ibu Dr. Trisiwi Agustina yaitu mengenai training of trainer atau TOT. Nah, di sini ada pun tipe mahasiswa program mahasiswa kewirausahaan. Pertama yaitu tidak mampu dan tidak tahu atau tidak merasa aman. Nah, ketidakinginian mereka ini seringkali karena kurangnya keyakinan. Pertama yaitu kemampuan untuk membagi waktu. Yang kedua, timnya tidak cocok. Yang ketiga, komitmen pada pihak lain. Nah, yang keempat yaitu belum ada kesempatan, ingin menjadi karyawan kerja, atau takut gagal dan takut bersaing. Nah, adapun gaya pendampingnya yaitu partisipasi. Pertama, mendukung tanpa mengarahkan, belajar dari mentor atau wirausahaan, dan tiga, networking. Yang kedua yaitu tidak mampu dan tidak mau. Nah, ciri-cirinya yaitu pertama, ciri-ciri semangat di awal namun melemah di tengah hingga akhir. Sering mengulur waktu untuk pengumpulan laporan, banyak alasan, dan lain-lain. Nah, gaya pendamping ini disebut instruksi, memberi pengaruh yang spesifik atau harus dipaksa. Yang kedua, butuh ketelitian tinggi dari berbagai pihak. Nah, selanjutnya tipe yang ketiga itu tidak mampu dan mau, namun memiliki kepercayaan diri. Nah, di sini kehendak kemampuan mereka karena yakin, merasa kurang terampil, namun mau belajar, bertanya, mencoba, mewujudkan ide meski sangat mentah. Gaya pendamping ini disebut konsultasi, yaitu pertama memberikan pengarahan dan memperkuat antusias. Yang kedua, belajar dari mentor atau wirausahawan. Nah, tipe yang terakhir ini yaitu mampu dan mau. Nah, memiliki kepercayaan diri. Di sini motivasi yang tinggi untuk berwirausaha sejak mahasiswa, mencari banyak kesempatan untuk berkembang. Gaya pendampingnya yaitu delegasi, mengapresiasi, memberikan ruang untuk berekspresi, belajar dari mentor atau wirausahawan, dan networking. Nah, teman-teman, adapun aspek pendampingnya yaitu pertama kreativitas. Ini ide unik dan bermanfaat, memiliki daya saing yang baik, memiliki keunggulan dibanding produk atau jasa sejenis. Yang kedua yaitu prospek usaha. Nah, di sini potensi menghasilkan profit, memiliki potensi berkembang, potensi berkelanjutan usaha. Yang ketiga yaitu analisis konsumen dan segmentasi pasar. Karakteristik konsumen dijabarkan dengan jelas. Yang kedua, produk atau jasa yang ditawarkan mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat yaitu sumber daya. Nah, di sini anggota tim memiliki sumber daya pendukung lain di dalam produksi. Yang kedua, memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menjalankan usaha. Yang lima yang tentunya itu keuangan. Nah, anggaran biaya disusun secara rinci, wajar, dan jelas peruntukannya. Nah, yang terakhir yaitu pilihan untuk berwirausaha. Pertama, employee, you have a job. Yang kedua, be tipe business owner. Yang ketiga, investor. Yang keempat, self
employed. Adapun pembagiannya yang pertama open order. Nah, di sini open order itu biasanya menawarkan dulu baru kita sediakan. Yang kedua freelancer. Di sini seperti membuat website atau yang lain-lain, pembuatan jasa. Yang ketiga kontributor, yang keempat just tip. Just tip ini yaitu jasa titip, yaitu jasa yang bisa kita gunakan untuk menitip barang. Nah, yang terakhir yaitu UKM. Adapun menurut saya mengenai ide gagasan edupreneurship. Nah, edupreneurship sendiri ialah usaha kreatif atau inovatif yang dilakukan oleh sekolah untuk memperoleh prestasi sekolah dan menambah income atau pemasukan. Nah, menurut saya idenya yaitu pertama mengadakan program business center, ialah pusat kegiatan bisnis atau pusat kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Nah, adapun tujuannya pertama yaitu mewujudkan berdirinya laboratorium bisnis atau perdagangan yang berfungsi sebagai wahana interaksi sosial dan ekonomi bagi warga sekolah, terutama guru dan siswa. Yang kedua, menghasilkan jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan dan siap mandiri dalam upaya peningkatan fungsi pendidikan sebagai lembaga pencetak generasi produktif.